Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Kafah Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam aktivitas kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan melanjutkan kembali materi yang berkaitan tentang sejarah di negeri Andalusia, yang berkaitan tentang jatuhnya Daulah Amiriyah. Kota Cordoba yaitu memiliki seluruh keindahan. Ornamen-ornamennya begitu indah dipandang dan mengagumkan penglihatan. Jejak kejayaan Islam tak hanya meninggalkan bangunan-bangunan megah, namun juga mewariskan peradaban dan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya. Secara geografis, kota Cordoba terletak di Provinsi Andalusia. Sebelah barat Spanyol, kota bersejarah itu bertengger di sepanjang tebing sungai Guadalquivir. Kota yang awalnya bernama Iberi Bahat itu dibangun pada masa pemerintahan Romawi berkuasa di Guadalquivir. Sejak saat itu, nama Cordoba mulai termasyhur. Penguasa Romawi bernama Loteo pernah menguasai kota itu dan menjadikannya sebagai ibu kota negara meridional Spanyol pada tahun 169 sebelum Masehi. Julius Caesar, panglima militer dari Romawi, juga sempat menaklukkan kota Cordoba pada tahun 45 Masehi. 5 abad kemudian, Cordoba berada dalam kekuasaan Bizantium di bawah komando Raja Godbarat. Sejarah Cordoba memasuki babak baru ketika Islam datang ke wilayah itu pada tahun 711 Masehi ataupun tahun 93 Hijriah. Di bawah komando Tariq bin Ziyad, tentara Islam yang membawa pesan dakwah dan berhasil menaklukkan Spanyol dari Godbarat, yaitu Kekaisaran Visigot. Misi penaklukan yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad itu dilakukan atas perintah Musa bin Nusair, yaitu gubernur Afrika Utara di bawah pemerintahan Walid bin Abdul Malik ataupun Al-Walid I, yaitu tahun 705 sampai dengan 715. Dari dinasti Umayyah yang berpusat di kota Damaskus. Dengan dikuasainya Spanyol, 700 tentara kavaleri Islam yang dipimpin Panglima Perang Mughith ar-Rumi dengan mudah menguasai kota Cordoba. Penaklukan kota Cordoba dilakukan pada malam hari, yaitu Mughith ar-Rumi dengan pasukan berkudanya berhasil mendobrak tembok kota Cordoba. Kemudian, selain menguasai Cordoba, pasukan tentara Islam juga menaklukkan wilayah-wilayah lain di Spanyol, seperti kota Toledo, Sevilla, Malaga, kemudian kota Elvira. Selama pemerintahan Umayyah berpusat di kota Damaskus, Toledo lah yang menjadi ibu kota Spanyol saat itu. Kota Cordoba baru menjadi ibu kota Spanyol ketika dinasti Umayyah ditumbangkan oleh dinasti Abbasiyah dan pusat kekuasaannya bergeser dari kota Damaskus ke kota Baghdad.
Setelah dikalahkan oleh Abbasiyah, dinasti Umayyah lalu membangun kekuasaannya di negara Spanyol ataupun Andalusia. Kota Cordoba pun mulai menjadi pusat kekuasaan Umayyah di bawah pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil ataupun juga disebut Abdurrahman I. Masa masuk dan berkembangnya Islam di Cordoba itu berlangsung dari tahun 711 sampai dengan tahun 912 Masehi. Mulai dari 912 hingga 976 Masehi. Peradaban Cordoba mulai menggeliat, yaitu As-Samah bin Malik Al-Haulani merupakan tokoh yang membangun dan mengembangkan Cordoba hingga menjadi salah satu sebuah kota terbesar di benua Eropa. Yaitu pada masa pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I, kota Cordoba disulap menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kesenian di benua Eropa. Pada masa kepemimpinannya, Abdurrahman I berupaya untuk mengundang dan mendatangkan ahli fikih, alim ulama, ahli filsafat, dan ahli syair untuk bertandang dan mengembangkan ilmunya di kota Cordoba. Kemudian puncak kejayaan dan masa keemasan Cordoba di bawah pemerintahan Islam mulai berlangsung pada era pemerintahan Khalifah Abdurrahman An-Nasir dan pada zaman pemerintahan anaknya yaitu Al-Hakam. Maka ketika itu Cordoba telah mencapai kejayaannya hingga pada taraf kekayaan dan kemewahan yang belum pernah tercapai sebelumnya. Maka tak heran bila pada era itu Cordoba mampu mensejahterakan diri dengan Baghdad sebagai ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah. Tak cuma itu juga, kota Cordoba juga setaraf dengan Konstantinopel, ibu kota kerajaan Bizantium, kemudian ibu kota kerajaan Fatimiyah. Pada saat itu, Cordoba telah mampu menempatkan duta besarnya hingga ke negara yang amat jauh seperti India dan Cina. Pada era kejayaan itu, Cordoba mengalami kemajuan pesat dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga intelektual. Pada masa kekuasaan Abdurrahman III ataupun Abdurrahman Ad-Dakhil, berdirilah Universitas Cordoba yang termasyhur dan menjadi kebanggaan umat Islam. Kemudian berbondong-bondong mahasiswa dari berbagai wilayah termasuk mahasiswa Kristen dari Eropa yang menimba ilmu di sana. Kemudian dari universitas inilah Barat menyerap ilmu pengetahuan, yaitu salah satu mahasiswa Kristen yang menuntut ilmu di Spanyol adalah Gerbert de Aurillac, yaitu pada tahun 945 sampai dengan tahun 1003, yang kemudian menjadi Paus Sylvester II. Selepas belajar matematika di Spanyol, dia kemudian mendirikan sekolah katedral dan mengajarkan aritmatika dan geometri kepada para muridnya. Kemudian geliat pendidikan di Cordoba semakin bersinar pada era pemerintahan Al-Hakam Al-Mustansir, sehingga digelari khalifah yang alim. Sebanyak 27 sekolah swasta berdiri pada masa itu. Gedung perpustakaan mencapai 70 buah, menambah semarak perkembangan ilmu pengetahuan. Jumlah pengunjungnya mencapai 4.000 orang, padahal volume kunjungan perpustakaan besar di Eropa lainnya kala itu paling tinggi mencapai kurang lebih sekitar 1.000 orang. Saat itu terdapat 170 wanita yang berprofesi sebagai penulis kitab suci Al-Quran dengan huruf kufi yang indah. Anak-anak fakir miskin pun bisa belajar secara gratis di 80 sekolah yang disediakan oleh khalifah. Pendidikan yang tinggi pun diimbangi dengan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan pun tumbuh pesat. Bangunan-bangunan berarsitektur megah
kemudian bermunculan. Ketika malam tiba, jalan-jalan di kota hingga keluar kota diterangi lampu hias yang cantik dan juga anggun. Kota Cordoba pun terbebas dari sampah. Taman-taman nan indah menjadi daya tarik bagi para pendatang yang singgah di kota itu. Mereka bersantai di taman yang dipenuhi bunga dan tata landscape. Kemudian, Cordoba juga dihiasi Istana Az-Zahra yang indah. Kota ini didirikan Khalifah Abdurrahman III dan dilanjutkan oleh Khalifah Al-Hakam II, yaitu Medina Az-Zahra. Awalnya diperuntukkan sebagai pusat pemerintahan di negeri Andalusia. Letaknya sekitar kurang lebih 5 km dari pusat kota Cordoba. Sejarawan berkebangsaan Turki yaitu Ziya Pasha melukiskan keindahan istana itu sebagai mukjizat yang belum pernah tergambar dalam benak pembangunan manapun sejak dunia ini ada. Pada masa itu, di Cordoba terdapat 283.000 unit rumah tinggal, kemudian 900 kamar mandi umum, 800 unit sekolah, serta 50 unit rumah sakit. Sebuah kota yang sangat ideal. Pemerintahan Abdurrahman III ataupun Abdurrahman An-Nahil telah menciptakan ketentraman bagi rakyatnya. Sepertiga dari penerimaan tahunan yang mencapai 6.245 juta keping emas digunakan untuk belanja negara. Kemudian sisanya dialokasikan untuk pengembangan pertanian, kemudian industri dan juga perdagangan. Maka rakyat yang ada di sana sejahtera. Kemudian masa kejayaan itu hanya bertahan kurang lebih sekitar 320 tahun saja dan harus berakhir sangat-sangat tragis. Dinasti Umayyah di Spanyol pun runtuh akibat pertikaian dan juga perebutan. Dinasti Umayyah digulingkan oleh dinasti Amiriyah. Hingga akhirnya pada tahun 1031 Masehi, Islam terusir dan juga terhapus dari Cordoba. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila ada salahnya datangnya dari saya, dan juga bila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.